Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPPS dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitasnya. Nah teman-teman, kemarin saya lupa di BIMTEK itu diberikan informasi mengenai tata cara format penulisan penghitungan suara. Nah, supaya tidak banyak kesalahan, tidak banyak simpang siur berita, di sini teman-teman sudah dilampirkan di dalam Peraturan PKPU atau KPU nomor 25 tahun 2003. Format penulisan penghitungan suara itu seperti ini teman-teman ya bentuknya. Nah, usahakan nanti hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Kemudian, format penulisan penghitungan suara untuk suara sah sebagai berikut. Nah, ini untuk suara sah. Jadi nanti kan di C Pleno, teman-teman formatnya itu kan seperti ini. Nah, jadi nanti ditempel di papan pleno itu, C plenonya seperti ini. Jadi pengisiannya itu di sini poinnya adalah 5. Jadi 5 garis pagar, yang satunya miring, teman-teman. Nah, jadi kalau ini gak terisi penuh, nanti yang di akhirnya dikasih coretan seperti ini, kayak huruf Z atau N tigubrak, teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian di sini di jumlah tiap barisnya itu pakai angka biasa saja, teman-teman ya. Jadi per baris ini harus ada nilainya kalau seperti ini contohnya. Ini kan jumlahnya 5 kali 12 60. Kalau di bawah ini jumlahnya 2. Nah, barulah di sini ditulis dengan angka digital dan di bawahnya dengan tulisan huruf kapital dari angka tersebut. Contohnya seperti ini. Ini kan ada titik-titik teman-teman ya. Jadi nanti pas ketika ini di-scan atau di-upload di Sirekap ini jelas. Jadi teman-teman usahakan ini untuk checklist ini pakai penggaris atau ya kalau nggak biasa bikin tulisan, apalagi kan papan pleno kan besar ya teman-teman. Atau di hasil juga nanti kalau teman-teman nggak biasa ngegaris lurus seperti ini boleh pakai penggaris teman-teman ya. Dan kemudian warna ballpointnya harus hitam pekat teman-teman. Nah, kalau bisa yang cair ya, yang agak tebal seperti ini. Nah di sini aturannya teman-teman pada kolom rincian perolehan suara sah. Nah ini ya. Penulisan penghitungan suara berupa tanda satu garis tegak atau turus disebutnya tuh ya, garis turus atau toli. Toli itu kan panjang, li itu lurus, berarti panjang lurus seperti ini teman-teman ya. Oke, kemudian yang kedua, pada kolom jumlah tiap baris, nah ini jumlah tiap barisnya. Penulisan penghitungan suara berupa angka Arab, ya angka biasa mungkin ya teman-temannya seperti ini. Tulisan kita aja yang paling bagus siapa nanti di anggota KPPS pakai aja ya. Yang biasa menulis kayak gini, yang pagaran-pagarannya itu lurus. Pak, kalau saya gak lurus gimana ya? Pakai penggaris juga gak apa-apa teman-teman ya, supaya lurus itu supaya sama gak apa-apa. Beli aja dulu penggarisnya kalau gak dikasih sama logistiknya ya. Nah kemudian teman-teman yang C-nya lihat. Pada kolom jumlah suara sah, nah ini jumlah suara sah, penulisan penghitungan suara berupa angka yang berpedoman pada titik tanda digital. Jadi jangan melebihi dari angka digital ini ya. Jadi sudah ada titik-titik angka digital kayak braille gitu teman-teman ya. Kita tinggal masukkan aja. Kalau jumlahnya 62 maka di sini harus tanda X. Kenapa gak pakai 0? Itu rawan teman-teman. Kalau pakai 0 rawan nanti dibuat menjadi angka 9 atau angka 8 itu ya. Jadi harus pakai X. Contohnya kalau di sini jumlahnya 2, berarti X2 gitu ya. Itu karena rawan. Dan hurufnya juga nanti di kolom bawahnya huruf kapital. Nah, kemudian untuk kolom rincian perolehan suara sah yang tidak digunakan, ini kan kolomnya gak ada ya, gak digunain. Diberikan garis penutup. Nah, ini disebutnya garis penutup. Tutup aja ya. Ini juga sama ditutup supaya nanti tidak ada yang menulis lagi di sini gitu. Jadi nggak dirawan lagi dipakai. Jadi ini nggak boleh dikosongkan, harus dikunci seret pakai penggaris ya. Set gitu ya. Oke, teman-teman. Kemudian teman-teman untuk format penulisan penghitungan suara untuk suara tidak sah. Nah, sama juga kayak gini ya. Sama teman-teman ya. Contohnya kayak gini. Ini jumlahnya cuman 5 ya, cuma 4 kotak. 4 kotak ada 5 garis toli atau garis lurus, berarti ada jumlahnya 20. Kayak ini digaris juga seperti ini, kemudian digaris, kemudian dikasih X. Jumlahnya kan 20 ya, kasih X 20. Kalau jumlahnya 1 berarti XX1. Kalau jumlahnya 130 berarti ini angka 1, 2, 3 gitu ya. Seperti ini ya, teman-teman.
gampang sekali, dan ini juga sudah ada informasinya. Nah, buat teman-teman yang membutuhkan informasi ini, silahkan nanti saya kasih filenya di deskripsi ya. Teman-teman tinggal cek aja. Kemudian di sini teman-teman, nah, format penulisan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sahnya. Nah, di sini jumlah suara sah contohnya 200. Jadi pakai angka besar teman-teman di sini ya. Pakai huruf kapital penulisannya. Jadi untuk jumlah semuanya di sini pakai huruf kapital 279 contohnya. Nah, di sini pakai angka digital itu, numerik ya. Seperti ini angkanya. Kalau angka 7 itu bisa kayak gini, kemudian juga bisa begini teman-teman ya. Ada dua, kalau nggak salah ada dua format. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini sudah sesuai dengan aturan dari PKPU teman-teman ya. Jadi bukan aturan saya ini. Aturan dari PKPU, dan nggak mungkin dirubah-rubah lagi ya, pusing nantinya. Udah mah banyak aplikasi, harus pakai aplikasi, ini lagi pusing aduh ya. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan buat teman-teman semuanya insyaallah ya. Dan ini sudah ditandatangani oleh Ketua KPU Pak Hashim Asyari teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi format penulisannya seperti ini. Yang semuanya juga seperti ini ya. Mau itu di C hasil presiden, di C hasilnya DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan juga DPD, itu sama penulisannya kayak gini. Gak boleh dirubah-rubah. Oke teman-teman ya, fix ya. Gini perubahannya. Nanti teman-teman silakan di print ini, dicetak, ditempel gitu kan supaya nggak lupa, dan dikasih tahu sama anggota KPPS teman-teman yang lainnya ya. Supaya format penulisan penghitungan suara itu benar menurut PKPU nomor 2 tahun 2023 untuk pemilu 2024. Kalau dulu masih nggak ada istilah angka digital teman-teman, karena emang dulu nggak pakai aplikasi Sirekap. Kalau sekarang kan supaya ini kenapa harus pakai angka digital? Jadi supaya ini terdeteksi teman-teman, nanti terdeteksi nilainya sama gitu kan. Karena kan di aplikasi Sirekap ini sudah ada rekapan DPT. Nanti kalau kita ini di foto, di upload, di scan, itu akan terdeteksi nilainya sama gitu. Itu akan balance, tidak akan gejlok. Kalau bahasa anak PPS itu kemarin gejlok, kena tesarua. Gitu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan titipkan saja di pos komentar. Insya Allah kalau ada yang bisa saya jawab, pasti jawab. Saya juga kebetulan kan anggota KPPS. Dan mudah-mudahan ini yang terakhir teman-teman ya, karena saya udah terlalu lama di KPPS, udah 4 kali ikut. Harusnya saya naik level ya, ke PPS kah, ke PPK atau Panwas, ternyata masih di sini-sini aja. Teman-teman yang masih muda, semangat ya untuk menambah wawasan, pengalaman, karena hanya dengan mencoba, hanya dengan mengikuti pengalaman ini, teman-teman pasti akan bisa. Teman-teman akan mendapatkan wawasan yang baru. Oke teman-teman, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.